Kalian mau kemana? Sudah malam, Pak. Sudah malam atau sudah tahu? Halo, sobat mencintai movie. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas alur cerita dari salah satu film horor yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Dosen Gaib, Sudah Malam atau Sudah Tahu. Film ini adalah film horor yang dirilis pada tanggal 15 Agustus 2024. Disutradarai oleh Guntur Suharyanto dan diproduksi oleh The Company. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang sempat viral di media sosial pada tahun 2016 tentang sosok dosen misterius yang menghantui mahasiswa di sebuah kampus di Indonesia. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk simak baik-baik dan tonton sampai selesai. Film berlatar di Semarang tahun 2006. Diawali dengan sekelompok anak kecil yang sedang bermain kembang api. Mereka mengajak salah satu anak bernama Nisa untuk bermain. Meskipun Nisa sangat ingin bergabung, ia hanya bisa berdiam diri di kamar karena ayahnya, Pak Bakti, menuntutnya untuk belajar dengan keras. Pak Bakti bersikap demikian karena tidak ingin anaknya tumbuh menjadi orang yang bodoh dan tidak berguna. Beberapa saat kemudian, saat Pak Bakti memeriksa kamar Nisa, ia mendapati kamar itu kosong. Ia panik dan mulai mencarinya ke seluruh penjuru rumah, namun tak menemukannya. Tiba-tiba terdengar sesuatu yang terjatuh. Ketika ia memeriksanya, ia menemukan Nisa lah yang terjatuh dan tubuhnya tertancap pada besi tajam hingga meninggal dunia. Entah bagaimana Nisa bisa terjatuh, apakah karena bunuh diri atau ada yang sengaja mendorongnya. Belum diketahui penyebab pastinya. Misteri ini masih belum terungkap. Simak kisahnya sampai habis untuk mengetahui kebenarannya. Waktu pun berlalu, 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016, seorang mahasiswi bernama Amelia atau yang akrab disapa Amel, baru saja terbangun dari tidurnya. Ia langsung terburu-buru mandi agar tidak terlambat ke kampus. Beralih ke kampus, tampak dua teman Amelia yaitu Maya dan Fatah sedang melihat pengumuman hasil ujian mata kuliah psikologi umum. Ternyata nama mereka tidak lulus. Amelia dan satu teman lainnya, Emir, juga mengalami nasib serupa. Dengan begitu, ada 4 mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus mata kuliah tersebut. Dari keempatnya, Maya terlihat paling panik dan ketakutan saat mengetahui bahwa mereka harus mengulang mata kuliah tersebut. Pasalnya, dosen mata kuliah itu dikenal sangat tegas dan killer. Ya, dia adalah Pak Bakti yang muncul di awal cerita. Pak Bakti adalah ayah dari Nisa yang meninggal secara tragis karena terjatuh. Ketika keempat mahasiswa tersebut diberitahu untuk menemui Pak Bakti di ruangannya dalam waktu 15 menit, mereka pun berjalan bersama menuju ke sana. Di tengah perjalanan, mereka mulai bergosip tentang sosok Pak Bakti. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa anak Pak Bakti konon meninggal karena bunuh diri. Diduga tak sanggup menahan tekanan dari cara didik sang ayah yang sangat keras. Namun, cerita itu hanya berdasarkan desas-desus yang beredar dari mulut ke mulut dan belum ada kepastian mengenai kebenarannya. Meskipun kabar tersebut sudah banyak diketahui orang, mereka juga membicarakan alasan mengapa Pak Bakti menggunakan tongkat saat berjalan. Konon, hal itu terjadi setelah ia mengalami kecelakaan saat berusaha menyelamatkan istrinya. Sayangnya, sang istri tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia. Sejak saat itu, Pak Bakti terlihat selalu berjalan dengan bantuan tongkat. Sesampainya di ruangan Pak Bakti, suasana langsung terasa tegang. Pak Bakti menyampaikan kekecewaannya terhadap keempat mahasiswa tersebut. Ia mengatakan bahwa selama 20 tahun mengajar, baru kali ini ia menemui mahasiswa yang tidak berhasil lulus di mata kuliahnya. Raut wajah dan nada bicaranya memperlihatkan bahwa kekecewaannya bukan main. Pak Bakti tampak benar-benar berkomitmen dan berbakti terhadap pekerjaannya sebagai pendidik. Baginya, tujuan utama mengajar adalah menjadikan mahasiswa sebagai pribadi yang pintar dan berguna. Oleh karena itu, ketika ada mahasiswa yang gagal, hal itu menjadikan pukulan berat baginya.
Seolah-olah ia sendiri yang merasa telah gagal. Pak Bakti kemudian memberi instruksi agar mereka mengikuti kelas semester pendek yang akan dimulai pukul 5:30 sore. Namun, Amelia tampak keberatan karena menurutnya jam tersebut terlalu sore untuk mengikuti perkuliahan. Justru setelah itu waktu kelas diubah menjadi pukul 7 malam. Meski merasa tidak nyaman, keempat mahasiswa itu akhirnya terpaksa menyetujui dan menerima keputusan tersebut. Ternyata Amelia adalah asdos atau asisten dosen Pak Bakti yang membuatnya menjadi salah satu mahasiswa yang paling dekat dengan Pak Bakti. Terlihat Maya sangat tertekan, bahkan hampir depresi, karena berbagai beban yang harus ia hadapi. Salah satu yang paling berat adalah tekanan dari ayahnya, yang sangat kecewa karena Maya tidak lulus di salah satu mata kuliah. Ayahnya juga dikenal sebagai sosok yang keras dan tidak segan-segan memberikan hukuman, mirip dengan Pak Bakti. Malam harinya, setelah selesai melakukan pemeriksaan rutin di dokter karena kondisi kesehatannya, Pak Bakti berjalan kaki mencari kendaraan umum. Ketika ia hendak menaiki sebuah becak, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan cepat dan menabraknya. Beralih ke kampus, keempat mahasiswa itu akhirnya tiba untuk mengikuti semester pendek Pak Bakti. Meskipun baru menunjukkan pukul 7 malam, kampus itu terasa sangat sepi dan atmosfernya mulai terasa menyeramkan. Suasana yang mencekam semakin kuat dengan kesunyian di sekitar mereka. Sambil menunggu kedatangan Pak Bakti, mereka kembali bergosip tentang Pak Bakti. Maya yang terlihat masih diliputi kecemasan bertanya kepada Amelia, mahasiswi yang paling dekat dengan Pak Bakti, mengenai rumor yang beredar tentang anak Pak Bakti yang diduga bunuh diri karena tidak sanggup dengan cara didik sang ayah yang sangat keras. Namun Amelia hanya merespon dengan acuh tak acuh, seolah tidak peduli dengan gosip tersebut. Waktu terus berlalu, dan waktu menunjukkan pukul jam 8 kurang. Pak Bakti masih belum juga datang. Mereka mulai merencanakan untuk pulang, merasa tak ada harapan lagi untuk kelas malam itu. Namun, ketika mereka hampir beranjak pergi, suara ketukan tongkat Pak Bakti terdengar jelas di lorong kampus. Mendengar suara tersebut, mereka langsung duduk dengan rapi, menunggu kedatangan Pak Bakti dengan penuh ketegangan. Pak Bakti pun akhirnya masuk ke ruangan. Ia memberi perintah tegas kepada keempat mahasiswa tersebut untuk tidak keluar kelas selama 2 jam. Namun, ada yang terasa aneh dari sikap Pak Bakti malam itu. Ia tidak seperti biasanya, tingkah lakunya tampak berbeda. Bahkan ketika ia menulis di papan tulis, gerakannya terlihat sangat tidak biasa. Tiba-tiba, salah satu mahasiswa menerima pesan di grup WhatsApp yang mengabarkan bahwa Pak Bakti telah meninggal dunia sekitar pukul 5:30 sore karena kecelakaan. Mereka semua terkejut, lalu berpikir, lalu siapa yang sedang mengajar kami ini? Dalam kebingungannya, salah satu mahasiswa mencoba untuk memeriksa lebih lanjut. Ia melihat ke arah Pak Bakti melalui cermin, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat kenyataan yang mengerikan. Kaki Pak Bakti melayang di atas lantai. Sosok yang ada di depan mereka jelas bukan Pak Bakti yang sebenarnya. Fatah terlihat ketakutan setengah mati, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, Pak Bakti menoleh ke belakang perlahan, dan sosok aslinya pun terlihat jelas. Wajahnya hancur, tubuhnya penuh luka, seperti mayat yang belum lama meninggal. Keempat mahasiswa itu langsung panik dan bergegas menuju pintu, ingin segera keluar dari kelas. Namun langkah mereka terhenti ketika suara Pak Bakti terdengar menggelegar. Sudah malam, Pak. Sudah malam? Atau sudah tahu? Kembali. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berlari keluar kelas secepat mungkin. Sesampainya di gerbang kampus, empat mahasiswa itu bertemu dengan Pak Jainal, penjaga kampus yang sedang berjaga malam itu. Dengan napas tersenggal dan wajah panik, mereka segera menceritakan apa yang baru saja mereka alami tentang sosok Pak Bakti yang ternyata bukan manusia, melainkan hantu atau arwah. Namun, Pak Jainal tidak langsung percaya. Pak Jainal pun mengajak mereka pergi melayat ke rumah duka tempat jenazah Pak Bakti disemayamkan. Sesampainya di rumah duka Pak Bakti, terdengar bisik-bisik tetangga membicarakan kondisi jasad beliau yang mengenaskan akibat kecelakaan tabrak lari.
Wajahnya dikabarkan hancur tak berbentuk. Suasana rumah itu pun terasa aneh, sunyi, dingin, dan seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan menerpa kain penutup wajah jenazah Pak Bakti hingga tersingkap. Wajahnya benar-benar rusak parah, sesuai yang dikabarkan. Pemandangan itu membuat mereka semua terpaku, ngeri dan tak percaya. Keesokan harinya, keempat mahasiswa kembali ke kampus untuk bertemu dengan Bu Gita, dosen pengganti yang akan memegang kelas semester pendek. Bu Gita langsung mengingatkan mereka untuk tidak mempercayai isu-isu horor mengenai arwah Pak Bakti. Meski Maya sempat bersikeras bahwa mereka memang melihat dan diganggu arwah Pak Bakti tersebut, Bu Gita tetap bersikukuh bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Ia meminta mereka untuk fokus saja pada kuliah mereka. Namun malam harinya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Arwah Pak Bakti muncul di rumah Bu Gita. Sosok itu berkata dengan suara berat, "Jangan ambil mahasiswa Pak Bakti. Itu tanggung jawab Pak Bakti." Gangguan pun memuncak. Lemari besar di rumah Bu Gita tiba-tiba jatuh dan hampir menimpanya. Syukurnya, Bu Gita berhasil diselamatkan oleh anaknya dan kemudian bergegas dibawa langsung ke rumah sakit. Sementara itu, para mahasiswa kembali ke kampus dan bertemu dengan perwakilan HIMA atau Himpunan Mahasiswa yang tengah menyelidiki latar belakang Pak Bakti. Aneh, karena tidak ada satupun dosen yang tahu kontak darurat Pak Bakti. Ia tampaknya hidup sangat tertutup. Namun, Amelia menawarkan diri untuk membantu karena ia tahu Pak Bakti tinggal bersama ibunya dan anak perempuannya. Saat Maya keluar ruangan, ia kembali diganggu oleh arwah Pak Bakti. Sosok itu mengejarnya hingga Maya terjatuh dari tangga. Beruntung, ia tidak mengalami luka serius. Tapi perwakilan HIMA tak mempercayai cerita Maya. Hanya Amelia, Emir, dan Fatah yang percaya karena mereka juga telah mengalami teror serupa. Kabar buruk pun datang. Bu Gita koma dan tak bisa melanjutkan mengajar. Mendengar itu, keempat mahasiswa panik karena bagaimana kelanjutan semester pendek mereka. Mereka akhirnya meminta bantuan Pak Syarif, seorang dosen yang dikenal taat agama, untuk mengadakan doa bersama demi menenangkan arwah Pak Bakti. Doa bersama dilaksanakan malam itu. Banyak yang hadir, termasuk Pak Syarif dan perwakilan HIMA. Namun keanehan kembali terjadi. Hanya keempat mahasiswa yang melihat sosok arwah Pak Bakti mengitari mereka selama doa berlangsung. Yang lain tampak tak merasakan apapun. Lalu, suara Pak Bakti tiba-tiba terdengar dari speaker lorong, memanggil nama mereka satu persatu. Anehnya, hanya mereka berempat yang mendengarnya. Maya langsung panik seperti biasa, tertekan oleh trauma dan depresinya. Amelia merasa tak bisa tinggal diam, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia ingin mengetahui kebenaran di balik kematian anak Pak Bakti. Apakah benar bunuh diri atau ada sesuatu yang disembunyikan? Ia mulai menelusuri berita-berita lama, hingga menemukan sebuah artikel yang menyebutkan seorang anak dari seorang dosen diduga bunuh diri. Namun, sang dosen memilih bungkam saat dimintai keterangan. Amelia menganggap ini adalah petunjuk penting. Untuk memastikan kebenarannya, Amelia pun mendatangi tetangga Pak Bakti dan bertanya langsung. Tanpa ragu, tetangga itu membenarkan bahwa anak Pak Bakti memang bunuh diri. Karena semua orang tahu kalau Pak Bakti memang sangat keras mendidiknya. Di kosan Fatah, suasana mendadak mencekam. Emir tiba-tiba masuk ke kamar Fatah tanpa permisi. Yang aneh, sikapnya sangat berbeda dari biasanya. Diam, dingin, dan menyeramkan. Tak lama kemudian, listrik padam. Fatah mulai merasa ada yang tidak beres. Ternyata, sosok yang masuk itu bukan Emir sungguhan, melainkan makhluk gaib yang menyerupainya. Bahkan di kamar kosnya, Emir yang asli juga mengalami gangguan dari arwah Pak Bakti. Sementara itu, Maya juga ikut mengalami teror dari arwah Pak Bakti. Maya yang memang sudah lama menderita depresi, merasa ketakutan luar biasa hingga akhirnya terjatuh dari lantai atas. Ia tewas dengan cara tragis, tertusuk besi, seperti kematian anak Pak Bakti dulu. Para penghuni kosan yang mendengar suara jatuh segera keluar dan menyimpulkan bahwa Maya bunuh diri. Sementara itu, secara diam-diam, Amelia pergi ke rumah Pak Bakti sendirian, berusaha mencari tahu alasan arwah Pak Bakti belum tenang. Namun, saat di sana, ia menerima telepon bahwa Maya telah meninggal dunia. Amelia, Emir, dan Fatah akhirnya memutuskan menyelidiki kematian Maya. Mereka masuk ke kamar kosan Maya dan menemukan beberapa obat antidepresi serta coretan gambar tongkat Pak Bakti di buku Maya. Saat itulah mereka mulai benar-benar percaya bahwa Maya memang benar-benar diganggu arwah Pak Bakti.
Mereka pun menyesal karena dulu memilih meninggalkan kelas saat semester pendek bersama Pak Bakti. Meskipun demikian, salah satu dari mereka tetap percaya bahwa Maya bunuh diri karena tekanan pribadi, bukan karena gangguan gaib. Mereka bertiga kemudian mendatangi rumah Pak Bakti, berharap bisa menemukan alamat keluarganya. Meski pintunya terkunci, mereka nekat mendobrak masuk. Di dalam, Amelia menemukan sebuah diary milik Anissa atau Nisa, anak Pak Bakti, dengan tulisan, "Aku sayang Bapak, tapi aku benci Bapak." Ternyata tulisan itu dibalas oleh Pak Bakti dengan kalimat menyayat, "Bapak juga benci diri Bapak sendiri." Selain itu, Amelia menemukan boneka kesayangan milik Nisa dan membawanya. Saat mereka sedang fokus mencari petunjuk, terdengar suara ketukan tongkat arwah Pak Bakti kembali muncul. Mereka pun berlari keluar rumah. Namun di luar, mereka dihadang oleh perwakilan Hima, seorang mahasiswa bernama Erwin. Erwin tak menyukai tindakan mereka yang dianggap bertindak semuanya sendiri. Amelia membalas bahwa mereka terpaksa bertindak karena pihak Hima tidak pernah berusaha mencari tahu tentang Pak Bakti. Perdebatan pun terjadi. Amelia menyebutkan berbagai kejadian aneh sejak meninggalnya Pak Bakti. Bugita yang koma, Maya yang meninggal, dan gangguan-gangguan lainnya. Namun, Erwin menanggapinya secara logis. Bugita memang memiliki riwayat PTSD sejak kematian suaminya dan akhir-akhir ini tidak rutin mengkonsumsi obatnya. Sedangkan Maya, menurut Erwin, memang mengalami depresi berat akibat tekanan dari orang tuanya, sehingga kemungkinan besar memang bunuh diri. Meski begitu, Amelia, Emir, dan Fatah tetap yakin bahwa semua ini berkaitan dengan arwah Pak Bakti. Gangguan dari arwah Pak Bakti terus berlanjut, bahkan kini menyerang mereka di tempat masing-masing. Akhirnya, mereka sepakat untuk kembali ke ruang kelas Pak Bakti, mengikuti kemauan arwahnya, berharap mendapat jawaban dan penyelesaian. Malam pun tiba, ketiganya datang ke kelas Pak Bakti. Sesuai dugaan, suara ketukan tongkat terdengar. Saat masuk kelas, tidak ada wujud Pak Bakti. Yang ada hanya benda-benda melayang yang biasa digunakan Pak Bakti. Namun tak lama kemudian, arwah Pak Bakti menampakkan diri. Fatah yang paling takut langsung kabur keluar kelas. Padahal Amelia sudah memperingatkan agar tidak keluar. Amelia dan Emir tetap tinggal, sampai mereka mendapat pesan dari tetangga Pak Bakti berisi alamat ibu Pak Bakti. Mereka pun meninggalkan kelas dan pergi menemui ibu Pak Bakti, meski dengan rasa ragu. Di sisi lain, Fatah yang lari ketakutan justru kembali masuk ke kelas dan mendapati dirinya terkunci di dalam. Sementara itu, Amelia dan Emir akhirnya tiba di rumah ibu Pak Bakti, yaitu Bu Nurjanah. Dari penuturannya, terungkap fakta mengejutkan tentang Anissa, anak Pak Bakti. Sebenarnya, Nisa tidak bunuh diri. Ia mengidap epilepsi. Saat itu, ia sedang makan bersama Bu Nurjanah secara diam-diam karena Pak Bakti tidak memperbolehkan Nisa makan sebelum selesai belajar. Ketika Bu Nurjanah meninggalkan sebentar untuk menyimpan barang, serangan epilepsi Nisa kambuh. Nisa pun terjatuh dari lantai atas dan meninggal dunia. Pak Bakti tidak pernah meluruskan kejadian ini. Ia merasa bersalah dan membiarkan orang-orang percaya bahwa Nisa bunuh diri karena dirinya. Sejak saat itu, ia hanya fokus mengajar. Kembali ke kampus, Fatah diganggu makin parah oleh arwah Pak Bakti hingga tubuhnya melayang. Emir dan Amelia menyusul. Mereka melihat Fatah kerasukan dan kemudian pingsan. Emir yang frustasi menyimpulkan bahwa arwah Pak Bakti tidak hanya digerakkan oleh dedikasi, tapi juga ambisi. Tiba-tiba arwah Pak Bakti muncul lagi, menyerang Emir dan Fatah. Tiba-tiba, Emir kerasukan arwah Pak Bakti, lalu menyerang Fatah. Lalu Amelia terpental keluar jendela dan mengalami luka parah akibat pecahan kaca. Dalam kondisi kesakitan, ia melihat boneka milik Nisa yang dibawanya. Dengan susah payah, ia merangkak untuk mengambil boneka itu. Sambil menahan sakit, Amelia berkata bahwa kematian Anissa bukan salah Pak Bakti, dan ketidaklulusan mereka pun bukan kesalahan Pak Bakti, melainkan kesalahan mereka sebagai mahasiswa. Ia mengatakan bahwa Pak Bakti sebenarnya telah menjadi sosok ayah dan dosen yang baik bagi mereka semua. Dengan air mata, Amelia meminta maaf karena belum bisa menjadi mahasiswa yang baik. Saat Amelia menunjukkan boneka itu, Pak Bakti terdiam. Ia mengingat bahwa dulu sempat ingin memberikan boneka itu kepada Amelia. Namun, ditolak karena Amelia merasa tidak pantas menerima barang milik anaknya. Arwah Pak Bakti yang semula menyeramkan mulai berubah. Wujudnya kembali menjadi sosok manusia biasa. Tiba-tiba arwah Nisa muncul di kampus, menghampiri ayahnya. Mereka saling memandang dan tersenyum. Akhirnya Pak Bakti dan Nisa pergi bersama dengan damai, meninggalkan dunia ini. Gangguan pun berhenti. Amelia, Emir, dan Fatah akhirnya terbebas dari teror. Amelia menyadari bahwa untuk menampakkan diri dan menembus dimensi dibutuhkan energi besar, dan Pak Bakti memilikinya. Dedikasi, ambisi, dan cinta.
Sayangnya, dedikasi berlebih membuatnya dikenal sebagai dosen killer oleh mahasiswa. Padahal seharusnya kampus adalah tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Waktu berlalu, tahun 2024. Amelia kini menjadi dosen, meneruskan dedikasi Pak Bakti. Ia terlihat menjalin hubungan cinta dengan Emir. Saat Amelia sedang mengajar, arwah Pak Bakti yang telah tenang muncul untuk terakhir kalinya. Tersenyum melihat anak didiknya telah tumbuh dan melanjutkan perjuangannya. Film pun ditutup dengan senyum Pak Bakti dan mata Amelia yang berkaca-kaca. Amelia belajar satu hal penting dari Pak Bakti, bahwa dedikasi sejati berarti menyelesaikan tanggung jawab sampai akhir hayat. Pak Bakti bahkan setelah meninggal, masih berusaha menuntaskan tugasnya sebagai pendidik. Dari situlah Amelia paham bahwa menjadi pengajar bukan sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa yang tak berhenti hanya karena waktu atau kematian. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan nonton video dari channel Mencintai Movie. Semoga rezeki kalian berkah selalu. Dadah!